Selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ada di acara doa pagi secara online. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, sudah seharusnya kita akan memulai dengan doa. Mari kita mau satukan hati dalam doa pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik dan sangat baik, terima kasih buat pagi ini, pagi yang cerah, pagi yang diberkati. Kami percaya Tuhan, sepanjang malam dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, kami pantas untuk berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Sampai pagi hari ini, kembali kami akan menikmati penyertaan perlindungan Tuhan dalam setiap langkah-langkah aktivitas kami hari ini. Sebelum kami masuk dalam renungan Tuhan, kami datang kepadamu, layakkan hamba-Mu, urapi baik hamba-Mu maupun orang-orang yang mengikuti acara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kembali Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu, kita semuanya harusnya punya Alkitab. Baik itu Alkitab buku maupun Alkitab gadget. Dalam Alkitab yang kita pakai, yang kita baca, yang sering kita renungkan ya saudara, itu diawali dengan kitab yang namanya adalah kitab Kejadian atau Genesis. Dalam kitab Kejadian ini adalah di pasal 1 kita membaca bahwa disitulah Allah mulai menciptakan langit, bumi, terang, laut, daratan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dan benda-benda penerang yang ada di langit, sehingga terjadi yang namanya siang, yang namanya malam. Bapak Ibu yang terkasih, dalam setiap penciptaannya itu maka Allah selalu berkata semuanya baik. Dari semua yang diciptakan selalu Tuhan akhiri dengan kata semuanya baik. Semua yang tadi kita sebutkan itu diciptakan dari hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian masuk di hari ke-6, maka Allah berkata dalam firman-Nya bahwa mari kita menjadikan manusia yang segambar dengan kita, yang serupa dengan kita. Hari ke-6 ini menjadi hari yang spesial, hari yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah ingin menciptakan manusia yang serupa dengan dirinya, yang segambar dengan dirinya. Hari ke-6 menjadi hari yang istimewa. Hari yang ke-6 menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan dirinya. Kenapa saya katakan hari ke-6 itu spesial? Saudara, yang diciptakan hari ke-6 ini berbeda dengan penciptaan-penciptaan hari 1 sampai ke-5. Mari kita membaca kitab Kejadian pasal 1. Saya akan mulai ayat 26 dan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Saudara, tadi hari yang ke-6 saya katakan spesial.
Karena Allah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan dirinya, yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ayat yang ke-6 ini juga nanti saudara akan baca di ayat yang di pasal yang kedua, bahwa waktu Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Inilah suatu perbedaan dari ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang spesial bagi Allah, makhluk yang mulia, yang luar biasa, segambar dengan penciptanya. Mengapa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya? Karena sesungguhnya manusia, Tuhan punya maksud menciptakan manusia dalam kekekalan seperti Sang Penciptanya. Dan diciptakannya manusia untuk, seperti tadi kita baca, berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, ini ada unsur berkuasa, itu seperti Sang Pencipta. Unsur kekal ada dalam Sang Pencipta. Karena itu sebabnya dikatakan serupa dan segambar. Namun, apakah yang dimaksud serupa dan segambar itu sama persis dengan Allah? Saya katakan tidak. Karena tetap saja manusia itu makhluk atau ciptaan, sedangkan Allah adalah Khalik atau pencipta. Jadi yang dimaksud serupa dan segambar itu adalah serupa dengan pribadi Allah. Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang taat. Dengan pribadi Allah atau sifat-sifat Allah, bukan dengan kekuasaan Allah atau keilahiannya. Manusia tidak memiliki itu. Jadi kalau Allah kudus, Allah menciptakan manusia kudus. Allah yang kasih menciptakan manusia kasih. Allah yang setia menciptakan makhluk yang namanya manusia untuk menjadi makhluk setia. Adam sebagai manusia pertama di Taman Eden berkuasa atas ciptaan-ciptaan Allah, baik tumbuh-tumbuhan ataupun hewan, bahkan memberi nama. Hewan dan tumbuhan diciptakan berbeda dengan manusia. Hewan diciptakan jadi makhluk hidup, begitu saja. Tapi manusia diciptakan dengan dihembusi roh atau nafas hidup. Maka manusia itu dikatakan manusia roh. Allah itu roh. Allah hidup dalam kekekalan. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kekekalan juga. Namun seperti kita semua ketahui bahwa peristiwa di mana Adam mendengar bisikan iblis, bisikan si ular, maka manusia, Hawa dan Adam ini jatuh dalam dosa, yaitu dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dari situ hilanglah kemuliaan manusia. Dari situ rusaklah gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Manusia tidak lagi seperti awal diciptakan, yang kudus, yang kekal. Namun dia sudah jatuh menjadi manusia yang terkutuk, jatuh dalam dosa. Maka kehilangan kemuliaan Allah. Dari situlah dia putus hubungan dengan Allah. Maka dengan dikirimnya Kristus Yesus datang ke dunia, membawa misi pemulihan apa yang di Taman Eden diciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu dikembalikan supaya manusia ini yang terima Kristus sebagai juru selamat, dia akan dipulihkan kepada rupa dan gambar Allah, sehingga dia harus hidup sebagai manusia ciptaan baru yang bisa hidup kudus, yang bisa hidup taat, yang bisa hidup sempurna, setia, yang bisa melakukan kebaikan seperti yang Allah rancangkan. Jadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan,
sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu adalah hidup yang dalam dosa tadi, setelah jatuh dalam dosa. Namun sekarang ada hidup yang baru, yaitu hidup pemulihan untuk kembali seperti serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita sekarang dalam Kristus kita harus melakukan apa yang baik, apa yang kudus, apa yang suci, apa yang setia, apa yang taat. Itu harus kita lakukan menjadi karakter kita, karena kita dikembalikan seperti karakter Kristus. Kembali dalam hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi saudara, saya simpulkan bahwa hidup serupa dan segambar dengan Allah pada saat diciptakan itu sudah pernah rusak pada saat manusia jatuh dalam dosa. Namun dengan adanya Kristus maka dilakukan pemulihan. Setiap orang dimampukan dengan adanya Roh Kudus, dimampukan untuk setia, untuk taat, untuk kudus. Ya, namun jangan salah saudara, bahwa manusia itu punya free will yang diberikan Allah kepada manusia. Ini yang akan menentukan. Manusia diberikan pikiran, manusia diberikan moral untuk memilih. Apakah kita akan tetap hidup serupa dan segambar dengan Allah dengan melakukan segala yang baik, dengan melakukan segala yang berkenan, yang kudus, untuk kita tetap menjadi umat seperti yang diciptakan pada mulanya, serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu Tuhan mau. Tuhan mau dalam hidup kita kembali serupa dan segambar dengan Allah. Haleluya. Saudara, jadi sekali lagi, serupa dan segambar dengan Allah bukan berarti kita punya sifat ilahi, tapi kita punya karakter Kristus. Kita tidak punya kekuasaan yang seperti Allah sebagai pencipta, tapi kita diberi kuasa sebagai makhluk yang mulia, berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, kita melakukan kebaikan, kita menjadi indah, kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Ya, kita mulia saudara. Kita makhluk yang mulia, diciptakan dengan mulia. Ya, di kitab Mazmur pun ada yang menyebutkan, siapakah gerangan manusia sehingga engkau datangi, sehingga engkau perhatikan. Karena Allah menciptakannya itu sangat luar biasa. Haleluya saudara. Jangan kita mengabaikan bahwa kita harus hidup serupa dan segambar dengan Allah dan menuju kepada kesempurnaan dengan dimampukan oleh Roh Kudus. Terima kasih. Firman Tuhan sampai di sini, dan sebelum saya menutup mengakhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya firman ini biarlah jatuh di tanah yang baik, sehingga firman ini menjadi hidup dan menjadi berkat dalam hidup setiap kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan. Tuhan, mampukan biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau supaya kami tetap menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, dengan melakukan segala apa yang baik dan yang benar, dengan segala yang indah, dengan ketaatan, kesetiaan, dan hidup kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.